Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana bittiba'i sunnati wa mulazamatil jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sababan li ihda'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat Kota Bontang yang sama-sama dirahmati Allah, terkhusus jamaah Masjid Al-Falah, Al-Kautsar, Darussalam, Al-Furqon, LNG Badak yang sama-sama dirahmati Allah. Salah satu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita fahami, karena memang ilmu ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, adalah ilmu tentang baik, ilmu tentang jual beli atau transaksi-transaksi yang lain. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i pernah beliau menceritakan bahwasanya Imam Ar-Rabi' meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menyampaikan, salah satu sebetulnya hukum dasar dari bai' atau jual beli transaksi itu harus ada ketransparanan. Tidak boleh dalam transaksi apapun, termasuk diantaranya jual beli, itu ada unsur ghurur, ada unsur tipuan, di mana antara ba'i atau penjual dan mushtari itu harus sama-sama jujur. Khususnya penjual itu harus bisa menjelaskan sedemikian rupa mabi'nya, barang yang akan dijual, yang sehingga pihak pembeli merasa tidak dirugikan dengan keadaan barang yang akan diperjualbelikan. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, Rasulullah sangat mencontohkan betapa beliau sangat terkenal dengan kejujurannya. Jujur banget, diceritakan semua tentang barang yang akan dijual oleh beliau. Bahkan harga saat beliau kula atau mengambil dari orang lain atau penjual yang lain disebutkan dengan jelas. Contoh, harga gandum ini aku beli katakanlah 100.000. Terserah monggo panjenengan mau beli berapa. Itulah keuntungan yang ada pada saya. Sama panjenengan membeli 110.000, ya 10.000 itulah rezeki saya. 120.000, ya 20.000 lah rezeki yang saya akan dapat. Itu contoh yang diajarkan oleh Rasul. Oleh karenanya dalam hal ini perlu kita sama-sama paham bahwasanya ketransparanan, kejujuran antara penjual dan pembeli itu harus masing-masing ada. Masing-masing komitmen untuk bisa menjual dan membeli dengan jujur. Tidak boleh ada unsur ghurur. Nah, kaitan dengan ini Imam Asy-Syafi'i, lagi-lagi tadi dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i menceritakan dari Imam Rabi' dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan diperbolehkannya menjual gandum yang masih dalam tangkai, masih lengket dengan tangkainya, hanya dengan syarat harus sudah memutih atau bahasa kita sudah tua. Pada dasarnya jamaah yang sama-sama dirahmati Allah,
Ketika gandum, atau kalau dicontohkan kepada era kita, zaman kita, mungkin mangga atau apalah, apel, jeruk, itu kan harusnya sudah ada di depan kita, bukan yang masih ada di pohon. Mangga yang masih ada di pohon, jeruk masih ada, pada dasarnya tidak boleh. Kenapa? Si pembeli tidak bisa mengira-ngira dengan pasti berapa, katakanlah, ukuran mangga, jeruk, dan yang lain itu hakikatnya. 1 kintal kah? 2 kintal? 1,3? Masih bisa meraba-raba, mengira-ngira. Ada unsur gurur di sana. Tetapi dalam bab gandum, Rasulullah membolehkan dengan catatan. Dengan catatan bahwasanya gandum itu sudah betul-betul sudah tua, layak untuk dipanen dan untuk diperjualbelikan. Ini hal penting yang perlu kita fahami bersama-sama. Termasuk dalam hal lain, di sini dikatakan dalam kitab Al-Ummi, kalau jual beli si penjual itu menjual tebu sudah dipotong. Kalau bahasa kita menjual mangga sudah dipanen, sudah dipetik, jeruk sudah dipetik, agar jelas berapa timbangannya, berapa bobotnya. Yang kedua, dan yang ketiga, di sini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, orang yang menjual apapun itu harus ada ketransparanan, sama seperti poin di awal. Kalau terjadi, katakanlah, mabik, barang yang dijual itu katakanlah mungkin sekeranjang mangga, sekeranjang jeruk, ternyata yang atas saja yang bagus, di bawahnya busuk-busuk, di sana berarti ada unsur gurur, unsur tipuan. Pihak penjual berdosa dalam hal ini. Haram jual beli yang model seperti ini. Harus disampaikan bahwasanya keadaan jeruknya begini, keadaan mangganya begini, keadaan ininya begini, semuanya disampaikan dengan secara transparan. Dengan cara yang seperti itu, insya Allah barokah, jual belinya barokah. Bukankah kita sama-sama tahu betapa subhanallah rizki yang Allah janjikan kepada kita sebagai umat manusia itu yang paling banyak itu adalah di dunia usaha, khususnya di perdagangan. Kalau Allah memberikan, ini andai rizki Allah berikan itu berjumlah 10, yang satu dibagi-bagi semua profesi, mau karyawan, pegawai ini, masuk di yang satu ini. Tetapi yang 9 diberikan atau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang yang bergerak di dunia usaha. Walau tentu di dalam dunia usaha ada banyak resiko-resiko, ada tantangan-tantangan. Disitulah Islam mengajarkan bagaimana cara jual beli yang baik, bagaimana agar pihak pembeli dan penjual sama-sama merasa tidak dirugikan. Pengennya sama-sama merasa untung, dapat untung dari apa yang dilakukan. Penjual mendapatkan untung, si pembeli pun ketika hendak dia menjual lagi dapat untung dari apa yang telah dia beli dari orang yang sebelumnya. Termasuk di sini jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, kalau mabik, kalau barang yang diperjualbelikan, transaksi sudah jadi, sudah dikobet, sudah diterima oleh si pembeli, ternyata terjadi kerusakan, maka itu semua sudah tanggung jawabnya pembeli. Kalau sudah transaksinya sudah deal, sudah jadi dan sudah dikobet. Tetapi di saat yang bersamaan Rasul juga mengajarkan kepada kita dalam bab ini, tidak boleh pembeli katakanlah membeli tebu sudah deal ternyata dibiarkan sampai sekian lama, yang dengan harapan dengan dibiarkan itu tambah besar, tambah panjang, tambah bagus. Tidak boleh.
Kalau sudah ada kesepakatan tebu dijual, tebu dibeli oleh si pembeli tadi, sudah monggo dipotong agar sama-sama masing-masing kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Kalau penjual seperti itu, atau kalau pembeli seperti itu, maka penjual akan merasa dirugikan. Kok dibiarkan sekian lama di tempatku yang seharusnya sudah dipanen. Itu beberapa etika, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun sebetulnya, ini contoh sederhana, contoh menjual gandum. Tapi kalau diperluas, ya tentu kalau di zaman sekarang bukan gandum lagi, atau jarang orang yang jual beli gandum kalau di tempat kita. Mungkin yang lain. Sekarang begitu luar biasa. Ada jual beli online, macam-macam. Itu harus ada ketransparanan. Harus ada kejujuran. Dengan kejujuran yang kita laksanakan dalam saat kita transaksi, insya Allah keberkahan akan Allah berikan kepada kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita akan menjadi berkah. Rizki yang berkah itu ciri-cirinya, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, kalau diperluas sedikit akan menjadikan kita sebagai pemilik atau yang punya sesuatu atau barang itu menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pedagang, dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya semangat, zakat kalau memang sudah haul nisab, dia tidak akan keberatan. Karena rizki yang didapat adalah rizki yang barokah, rizki yang halal. Kita perlu paham betul bahwasanya rizki itu halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Rizki secara umum ini adalah ketika kita mendapatkan dengan cara yang halal, itu pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi na'udzubillah kalau rizki yang kita dapat, kalau rizki yang kita cari itu dengan cara yang tidak mengindahkan aturan agama, maka azab yang akan dijanjikan oleh Allah kepada kita. Monggo kita bersama-sama belajar, monggo kita terus sama-sama berusaha. Kewajiban kita mencari rizki yang halal. Monggo profesi apapun itu, monggo selagi halal. Termasuk kalau dalam bab ini tentang jual beli. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kepada kita rizki yang banyak, barokah, halal. Dan insya Allah dengan rizki yang banyak, barokah dan halal itu, kita akan semakin termotivasi untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan rizki itu sebagai alat, sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendapatkan nilai yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.